Halo Sobat Nguras, balik lagi nih sama gue Aksya di program Ikom Channel yang membahas putar dunia otomotif. Dimana lagi kalau bukan nih ngulik garasi. Dari garasi jadi inspirasi. Di episode kali ini gue sendiri dulu nih, karena partner gue Fikri lagi ada urusan. Kita doain ya supaya urusannya berjalan dengan lancar. Nah Sobat Nguras, kali ini gue udah janjian nih sama temen gue. Dia punya salah satu harta karun yang sangat ikonik banget sama Fast and Furious Tokyo Drift. Untuk kalian yang ngikutin film Fast and Furious, pasti kalian tahu nih mobil apa yang bakal kita ulik. Kalau kalian yang belum nonton, pasti kalian penasaran kan mobil apa? Oke, gue telepon temen gue dulu kali ya. Halo Chris, gue udah di bawah nih. Sini turun. Oke, ini gua turun ya, Sya. Oke. Nah tuh dia orangnya. Oi Chris, apa kabar nih? Udah lama gak ketemu. Sehat, lu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kayaknya lagi sibuk banget deh akhir-akhir ini. Biasalah semester akhir, Chris. By the way, Sobat Nguras, kita semua udah mengikuti protokol kesehatan ya. Lu udah vaksin? Udah dong. 3 kali? Yoi, 3 kali. BTW itu juga dong, sapa Sobat Nguras. Halo Sobat Nguras, perkenalin gua Chris. Gua pecinta otomotif nih, sekaligus owner dari mobil yang bakal di-review. Oke, Chris. Gimana? Gue sama Sobat Nguras nih udah gak sabar sama harta karun yang lo punya. Dari mana sih? Dari tadi gue ngeliat. Ada di pojok sana tuh. Yuk. Oke, ayo. Sana langsung. Langsung. Nah, ini nih Sya mobilnya. Oh ini mobilnya, gila eye-catching banget sih warnanya, keren. Tapi ini warna lu udah rubah atau emang masih bawaannya? Nah, ini mobil tuh kebetulan pas gua beli, warnanya tuh udah kayak begini. Nama warnanya tuh Sunset Orange. Tapi keren sih asli, proper banget. Thank you banget Sya, thank you. Gimana Sobat Nguras, keren gak? Coba kalian drop di kolom komentar ya. Boleh dong si Valedi ini kita ulik-ulik. Boleh banget dong, kan tujuannya emang itu. Oke, kita mulai dari eksterior kali ya, Chris. Dari bagian depan nih, apa aja sih yang udah lu ganti? Ini eksterior kita depan dulu kan ya. Depan tuh gua nggak banyak berubah sih Sya. Ini gua pasang add-on di bawah. Ini add-on sama gua ngehapus dudukan plat nomornya nih di bempernya. Ini gua bemper masih pakai standar. Baru ganti add-on doang. Baru ganti add-on doang sama gua nambahin toe strap. Tapi itu aksesoris kecilan aja sih. Ini add-on lu bikin di mana? Custom? Nah, buat add-on pokoknya eksterior nih gue ya, bodywork gua semua. Mulai dari side skirt, add-on depan, diffuser sama ductile semua gua custom di FA Autoworks. Oke, ini kalau di bagian lampu apa yang lu ganti? Atau masih ori? Lampu masih orisinil sih. Masih pakai standar. Ada perbedaan gak sih sama Fairlady facelift sama pre-facelift? Nah, benar juga nih pertanyaannya bagus nih. Jadi si Fairlady ini tuh setahu gue ada 2 tipe. Ada tipe yang gue pakai sekarang yang belum facelift sama yang faceliftnya. Nah, bedanya di mana? Bedanya tuh di mesin. Kalau kode mesin gua ini VQ35DE. Kalau yang facelift VQ35HR. Nah, mesinnya ini sendiri tuh yang tadi gue bilang kode mesin yang ini yang belum facelift namanya VQ35DE dengan cc 3500 cc. Konfigurasi mesinnya ini V-engine 6 silinder. Oke, V-engine. Kalau di sektor mesin apa yang udah lu ganti? Mesin yang udah gua ganti sih, gua pakai open filter dari KNN. Sama knalpot knalpot nih gua custom juga nih. Custom di bengkel namanya BK Exhaust. Ini rekomen banget buat kalian Sobat Nguras yang mau ganti knalpot, dibayar knalpot bagus banget. Nah, dapat rekomendasi nih dari Bro Chris. Yeah. Nah, Gitu. kalau untuk sektor mesin nih, sebenarnya susah nggak sih ngerawat Fairlady? Nah, kalau lu nanya ke gua kayak gitu, sebenarnya mesin gak gitu sulit ya ngerawatnya, paling lebih ke sering aja ngecek olinya ya. Ngecek oli. Oke, kalau untuk spare part sendiri mahal, susah juga nggak? Spare part nih, kalau mahal atau murah menurut gua relatif jatuhnya ya. Cuma kalau dibilang susah, emang agak susah sih nyarinya. Biasanya untuk sulit, yang bikin sulit tuh di bagian apa sih kayak spare partnya tuh? Spare part bagian nih, contoh aja kemarin kaca mobil gue tuh yang kiri susah turun tuh, nyangkut lah itu kayaknya.
nyari kayak si dinamonya itu agak sulit nyarinya. Oke. Cuma akhirnya ada relasi gue temen gitu bantu nyariin nemu. Oh iya, gue lupa Chris. Ini tuh mobil buatan mana sama keluaran tahun berapa sih? Nah, mobil gue sendiri ini yang gue pakai ini tahun 2004, keluaran Jepang dan emang untuk spek market yang Jepang. Oke. Jadi mobil ini kan ya ada yang marketnya untuk Eropa, EUDM, ada yang marketnya buat Jepang, JDM. Berarti jatuhnya CBU dong? Ya ini CBU, dan ini market Jepang jadi ini JDM. Wah Chris, emang sengaja buat seceper ini? Nah, kebetulan emang gue emang suka sih sama mobil pendek gitu. Kayak gue ngeliatnya sih lebih cantik aja kalau mobil udah pendek. Fitmentnya cakep banget lagi. Thank Nah, you. untuk bagian velg, nih kelihatannya lebar banget. Lo pakai ukuran berapa dah? Nah, velg itu gue depan pakai lebar 10, belakang gue pakai lebar 12. Oh, lebar banget ya. Ini pakai velg apa nih? Nah, velgnya sendiri gue pakai SSR MS3. MS3. Ya. Untuk rem ini sebenarnya gue baru pakai depan doang. Sebenarnya gue pengen juga nih belakang pakai rem, cuma kayaknya masih mikir-mikir deh penting atau nggak pentingnya. Iya. Nah, remnya sendiri gue pakai Brembo, tipenya 18Z, 6 pot, 365 mm. Nah, untuk bagian samping nih, gue juga di sini nambahin yang tadi gue bilang, side skirt. Oh, add-on ya? Add-on ini gue custom di FA Tower. Di Ciberem? Ciberem, Oke. Ciberem Pride. Tapi kalau untuk bagian pintu, ini lu ganti apa yang bawaannya? Nah, ini yang agak unik dari si mobil ini juga pintunya. Setahu gue sih kalau si Fairlady ini kenapa bentuknya begini, itu tuh buat aerodinamis katanya. Aerodinamis. Ngaruh berarti ya bentuk pintu kayak gini? Iya, padahal mobil nggak pernah gue bawa ngebut nih. Ini emang sengaja dibuat secamber ini? Nah, emang sengaja gue bikin camber kenapa? Jadi kan gue emang sengaja pakai velg lebar 12 nih. Iya. Itu kan keluar banget tuh. Kan ada dua cara ngakalinnya. Antara bodinya yang ngalah, kita lebarin bodinya. Iya. Atau kita miringin kaki-kakinya. Ini untuk chamber sini berapa minnya? Ini terakhir gue spuring tuh setahu gue ini minusnya di -7. Belakang, depan -4. Kalau dari bagian belakang nih, apa aja yang udah dirubah sama lo? Nah, kalau dari belakang ini lumayan agak banyak ya. Gue udah ganti ductile, diffuser karbon sama itu knalpot kan ada berantipnya ya. Itu sih paling. Sama ini sama lampu. Gue lampu udah ganti. Nah, ini ada tabung nih. Ini gunanya buat apa nih, Bro Chris? Nah, tabung itu banyak sebenarnya teman-teman gue gitu yang lain yang belum ngerti tentang mobil itu ngiranya tabung nos. Oh, nos. Nah, tapi sebenarnya itu namanya tabung ersas. Oh, ternyata ini mobil pakai ersas. Iya, pakai ersas. Oke. Nah, mungkin sobat ngurasnya ada yang masih bingung nih, Bro Chris. Gunanya ersas tuh apa sih? Nah, ersas sendiri itu gunanya buat naik turunin si mobil. Jadi gini sih ya, mungkin sobat nguras juga mungkin ada yang belum tahu. Kalau misalkan shock pada umumnya itu kan kayak ada shock terus ada pernya ada kan, pernya kan. Ya. Nah, sebenarnya sistemnya agak mirip, cuma pernya diganti sama balon. Oh, jadi pakai balon si Iya, per itu. Iya. Oke. Nah, ketika mobilnya mau dinaikin, balon itu akan diisi oleh angin dari tangki ini. Nah, sekarang kita di dalam mobilnya nih, Bro Chris. Gimana? Ngomong-ngomong, gue pengen denger nih suara si Fairlady ini tuh gimana sih? Yuk, boleh dinyalain nggak? Kita nyalain aja ya. Oke. Wah, gila, gahar banget ya suaranya. Boleh juga kan? Yoi. Bayan knalpot cuy. Gimana tuh? Cibarem Pride bro. Oke, Ciberem lagi ya. Nah, gue lihat-lihat ini emang gak ada setirnya, Bro. Nah, ini setirnya di atasnya nih. Gue simpan. Kita pasang dulu lah ya. Nah, gitu. Tapi untuk dari segi safety-nya ini aman gak sih setirnya? Nah, kalau misalkan nanyain safety nih, aman sebenarnya. Cuma gue baca-baca dari forum, jadi ini setir tuh energi yang gue pakai nih, quick release-nya namanya ya, yang bisa nyabutnya. Itu ada 3 tipe, ada energi 1, 2, 3. Yang bisa di apa namanya? Di atraksi lah nyebutnya. Yang diputar terus ada bunyi ding. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh sering-sering. Kenapa? Soalnya nanti lama-kelamaan si bearing yang ada apa ya istilahnya yang Abis ya. yang kuncinya tuh bisa rusak. Nanti bisa copot kapan aja itu. Kalau untuk bagian interior nih, apa aja sih yang udah dirubah? Nah, buat segi interior, gua udah lumayan main ini sih di karbon nih kayak di. Ini gue nggak tahu ya nyebutnya apa, cuma gue nyebutnya ini cover transmisi gue nyebutnya. Ini gue ganti karbon, terus di cover AC gue ganti karbon, terus handle pintu juga gue ganti karbon. Gitu sih paling. Tapi gue lihat nih shift knob-nya juga lu ganti ya? Nah, iya. Ini shift knob gua ganti. Ini kalau sobat nguras ada yang mau shift knob kayak gini, ini belinya bisa dicek aja IG-nya di shiftknobmatic.id. Itu ini, di Ciberem juga? Enggak, beda. Oh, bukan. Ini Jakarta punya. Ini jujur rekomen banget dan easy banget buat masangnya. Gimana nih sobat nguras? Keren gak mobilnya?
Nah, kira-kira siapa nih yang pakai mobil ini di toko Fast and Furious? Drop di kolom komentar ya. Nah, BTW lu ngerasa panas gak dari tadi kita ngobrol? Parah, ini gue dari tadi pakai jaket dari awal, gue keringetan banget Wah, sih. itu dia, yuk cari angin yuk. Iya boleh yuk. Yuk, gas. Biar adem. Nah, gini kan adem, Chris. Ya better dari yang tadi lah ya. Yoi. Oke, Chris. Tadi kan kita udah ngobrolin sama ngulik-ngulik si Fairlady ini kan. Ya. Kita udah ngobrolin eksterior, interior, mesin juga udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian orasi nih. Orasi apa nih? Orasi itu obrolan santai luar garasi, Chris. Selain kita tadi udah ngulik si Fairlady ini, kita juga sama Sobat Nguras pengen tahu nih siapa sih pemilik di balik Fairlady ini. Oke, menarik. Udah kencang Oke. juga nih anginnya ya. Iya, kenceng ya, aduh. Makin keademan. Gimana? Oke, Chris. Sejak kapan lu suka dunia otomotif? Sebenarnya kalau dibilang sejak kapan deh, gue tuh dari kecil sebenarnya emang udah suka sama otomotif nih, Cak. Cuma dulu itu gue lebih suka di dunia motor dibanding mobil. Oh, sebelum main mobil motor dulu. Motor dulu. Apa tuh motor apa awalnya? Gue dulu pakai Ninja 2,5. Oh, main Ninja ngaber ya. Ya agak ngaber sih. Oke, terus? Gue itu tahun berapa gue lupa sih. Pokoknya gue SMP gue pakai Ninja 2,5. Itu gue ini. pakai sampai gue kelas 2 SMA. Gue SMA, oke. Ya. Dari main motor langsung mau main mobil. Belum, gue masih main motor lagi. Dulu abis Ninja 2,5 tuh gue ganti pertama kalinya gue pakai Moge. Moge? Iya, kelas 2 SMA. Apa tuh? Gue pakai Yamaha R6 dulu. Wah gila, makin ngaber ya. Ya gitulah. Nah, cuma nggak lama sih sebenarnya gue pakainya sih. Gue kayak pakai cuma kisaran 2 tahun lah ya. 2 tahun. 2 tahun. Nah, lu main mobil nih, tergabung sama komunitas nggak sih? Gue Chris? komunitas untuk saat ini kebetulan gue lagi ada di join di komunitas Empire Indonesia. Sejak kapan lu tuh join Empire? Gue join Empire tuh dari tahun 2016. Udah lama dong. Lumayan. Kalau Empire sendiri terdiri dari kapan? Empire-nya sendiri itu berdiri tahun 2011, tapi hanya di Bandung dulu sih ya. Oh di Bandung doang. Dulu di Bandung. Nah, akhirnya lama-kelamaan ekspansi ke Semarang, Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Oke. Gitu. Oke, Chris. Kalau mobil ini lu biasa pakai sehari-hari apa untuk kontes doang di mobil? Nah, dari yang udah kita review tadi nih ya, Sya. Sebenarnya mobil ini tuh jujur buat gue enak banget. Ini mobil Matic. Tenaganya juga cukup lah, oke gitu ya. Iyalah. Cuma gue memutuskan buat mobil ini dijadiin mobil apa ya? Weekend. Mobil weekend lah. Mejeng, Iya, mobil mejeng. mejeng. Gitu. Kalau untuk mobil daily lu apa? Gue daily kebetulan sekarang pakai Mazda 2. Dimodif juga? Dikit-dikit. Oke. Nah, Chris, ada nggak keinginan lu untuk next project tuh apa? Next project buat mobil ini ya? Hmm. Sebenarnya ada sih. Someday gue tuh pengen mobil ini tuh di white body. Wah, di wet body. Kenapa tuh alasannya? Alasannya tuh gara-gara gini, gue kan yang tadi gue ceritain, gue sama abang gue tuh kan ada di komunitas yang sama, Di Empire. Gue kalau lagi kayak apa istilahnya kopdar gitu ya, bukan kopdar ya, kumpul lah, kumpul sama teman-teman. Mobil gue parkir sebelah mobil abang gue tuh kayak anjir, gue kalau ngeliat mobil abang gue tuh keren banget. Kebetulan mobilnya di white body. Oh, apa Itu tuh jadi mobil apa? alasannya. Mobil abang gue tuh Toyota Mark X. Wah, Mark X white body ya. Iya, jadi gue kalau ngeliatin parkir sebelah tuh gue kayak anjir mobil abang gue keren. Kayaknya lucu nih kalau adik kakak mobilnya sama-sama white body, sama-sama Jepang, white body gitu kan, keren. Keren. Rencana kapan tuh? Waduh, gue gak tau, serezekinya aja deh, Sya. Oke, Chris. Kalau untuk dari keluarga lu sendiri, support gak sih sama hobi lu sekarang? Kalau dari keluarga gue ya, gue ngomongin abang-abang gue dulu deh. Abang-abang gue dari awal emang support banget. Dari zaman gue main motor malah, dia nge-support. Ya mungkin mereka ngeliatnya adiknya bahagia, ya udah sih kenapa abang lu nih gitu. support. Iya. Cuma dulu pas main motor, bokap nyokap gue tuh nggak support sama hobi gue, motor, otomotif sebenarnya dulu nggak. Mungkin nggak tahu ya, bokap nyokap gue tuh ngeliat
anak otomotif tuh kayak pergaulannya nggak bener, terus kayak buang-buang iya, duit pasti tuh pemikiran orang tua kayak gitu. Jadi kalau abang gua sih ya karena mereka nyemplung ke dunia Iya. otomotif, mereka ngerasanya ya ini mah fine-fine aja, Iya, soalnya mungkin bener. balik ke diri sendiri ya. Betul. Kalau lu nya negatif ya jadinya negatif gitu. Bener. Nah cuma seiring jalannya waktu, gua masuk ke komunitas, gua main sama abang gua di Empire dan lain-lain lah, gua dapet relasi. Abang gua tuh bokap nyokap gua terutama ngelihat gua support. tuh jadi support. Oke, bokap nyokap udah support nih. Sekarang pertanyaan gua agak sensitif nih, sorry banget. Gimana? Lu udah spend money berapa untuk ngemodif ini? Waduh anjir, gua nggak enak jawabnya nih, bokap gua pasti nonton nih. Gak apa-apa, dikit nominal. Ini gua hampir kepala dua. Kepala duanya tuh berapa? Nolnya berapa digit? Waduh, nih gua nggak mau jawab deh, ini biarin sobat nguras sama penonton aja deh yang jawab deh. Oke. Nah, lu udah spend money sebanyak itu, nyesel nggak? Sebenarnya kalau dibilang nyesel ya menurut gua, sudut pandang gua gitu. Kalau kita nge-spend money ke hal yang kita suka, kayak misalkan gua nge-spend money ke mobil, gua kan emang suka banget pencinta otomotif gitu. Atau enggak jangan mobil deh, ke keseharian kita deh, kayak beli sepatu yang mahal gitu ya. Kalau kita pakai, kita seneng, jatuhnya nggak akan nyesel juga. Iyalah buat kenyamanan diri sendiri, Bener. kepuasan diri sendiri Bener juga yang banget. pakai. Bener banget. Oke, Chris. Ada saran nggak sih untuk sobat nguras yang pengen terjun ke dunia otomotif kayak Nah, lo? saran dari gue nih buat sobat nguras yang lagi nonton sama penonton yang lain juga, kalau kalian mau masuk ke dunia otomotif, khususnya di modifikasi mobil atau motor, saran dari gue sih kayak kalau lu punya budget buat modif kendaraan lu kayak satu persatu gitu. Misalkan ya, lu pelek dulu diganti. Kalau udah diganti peleknya, ini biar kayak lu puas dulu nih, anjir pelek gua keren. Baru lu ganti ke knalpot, baru ke body gitu nggak sih? Iya, biar dari nol tuh lebih enak aja modifnya dari hati kayak juga. istilahnya gini ya, By step. bener, ini gue punya apa ya, kayak analoginya nih dari gue. Kita modif mobil tuh kayak kita beli kanvas kosong, kita lukis, itu karya kita. Karya lu, benar banget. Kayak gitu. Dan yang terutama apa coba? Apa? Punya duit. Ya, itu udah pasti ya. Nah itu dia keseruan ngulik garasi episode kali ini. Sama Bro Chris, tadi kita udah ngulik Fairlady-nya, udah ngobrol juga sama Bro Chris. Thank you banget untuk Bro Chris. Thank you juga udah ya. ngeluangin waktunya. Sayang banget nih kita udah sampai penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan tadi sama Bro Chris jadi inspirasi dan motivasi untuk sobat nguras ya. Gue Aksya. Gue Chris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ikom Channel dan follow Instagram kita di @ikomchannel sama @ikomchannel.daily, TikTok @ikomchannel. Kita pamit undur diri. Ngulik garasi, dari garasi jadi inspirasi.